Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Saya akan membagikan sesuatu yang menurut saya ini bisa memperlengkapi apa yang menurut saya itu satu paket dengan ulang tahun gereja, perjalanan sampai hari ini. Jadi saya hanya ingin melengkapi aja. Melengkapinya dari sisi mana? Saya ingin mengarahkan kita kepada satu langkah lebih maju lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita lebih mengenal Tuhan kita lebih mengenal siapa Dia yang kita sembah, itu kita akan lebih mencari Dia. Mencari Dia tuh bukan cuman pada saat kita bertemu secara pribadi waktu pertama kali kita bertobat, dan perjalanan pertobatan kita sampai hari ini, tetapi kita mencari Tuhan itu harus umur hidup kita. Itu yang saya ingin sharingkan hari ini. Dan waktu Pak Guan ngomong tentang bagaimana dia memberikan dasar tentang pujian dan penyembahan, dan dilanjutkan kepada Ibu Jacqueline waktu itu, dan saya sangat saya mikir apa yang saya harus sampaikan hari ini. Dan menurut saya ada salah satu sosok contoh yang di Alkitab yang sangat saya kagumi. Waktu saya baca Alkitab itu, orang ini atau beliau ini menginspirasi hampir seluruh hidup saya. Menginspirasi. Siapakah dia? Dia adalah raja terbesar Israel, Daud. Kita udah tahu semua. Nah, saya ingin membagikan beberapa hal yang saya dapat waktu saya membaca kisah tentang Daud. Itu yang saya akan bagikan hari ini. Dan siapakah Daud? Kita udah tahu. Daud adalah raja yang diurapi Tuhan, raja yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul, dan raja terbesar di Israel. Walaupun Salomo anaknya juga adalah salah satu raja yang luar biasa, tapi menurut Alkitab, Daud punya hati yang luar biasa sehingga Tuhan itu sangat berkenan kepada Daud. Siapakah Daud? Daud bukan orang yang sempurna. Daud adalah orang yang juga manusia biasa dan melakukan dosa. Bahkan dosanya itu bisa dibilang dosa jahat juga gitu. Ada kejahatan-kejahatan yang dia buat sehingga itu berakibat kepada kerajaannya dia. Gitu. Dan menurut saya, kalau kita lihat secara mata jasmani, bisa jadi Daud ini kalau misalkan kita lihat kejadian hidupnya, dia termasuk orang yang sangat jahat. Sangat jahat. Kenapa saya bilang sangat jahat? Karena dia merencanakan satu pembunuhan berencana. Tapi yang luar biasanya, sampai di akhir hidupnya, dia tetap menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang disayang banget sama Tuhan. Apa sih yang ada di dalam Daud sehingga Tuhan itu bisa benar-benar sayang banget sama dia? Walaupun ada hal-hal yang dia lakukan juga sama seperti manusia biasa. Nah, kita akan lihat perlahan-lahan. Saya nggak akan lama karena saya akan sharing. Nah, awalnya saya akan bilang begini. Waktu kita, ini saya secara pribadi, saya membaca firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu yang bisa mengubahkan orang. Amin. Firman Tuhan itu yang bisa menuntun jalan kita kepada kebenaran. Nah, kalau saya berbicara hari ini, itu bukan berarti saya adalah orang yang sudah luar biasa. Saya lagi sharingkan hal ini kepada diri saya sendiri, supaya saya introspeksi diri saya melalui firman yang saya baca dan saya renungkan. Nah, itu sesuatu yang menurut saya sangat penting, karena
banyak orang baca Alkitab, tapi firman itu tidak mengubahkan hidupnya. Kenapa? Karena banyak hal. Mungkin salah satunya firman yang dia baca itu cuma sekedar tulisan buat dia, atau kebiasaan. Saya sudah dari kecil baca firman Tuhan, saya baca terus gitu. Itu jadi kebiasaan tanpa menjadi rema di dalam hidup kita. Nah, setiap kali saya baca firman Tuhan, saya kepingin Tuhan, biarlah firman ini berbicara kepada saya, supaya sebelum saya bisa sharingkan kepada orang lain, itu menjadi sesuatu yang bisa mengubah hidup saya dulu. Nah, itu hari-hari ini saya sepertinya tuh kayak dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa, dan saya harus benar-benar mempersiapkan diri saya pada saat saya membaca firman Tuhan. Firman itu buat saya dulu. Oke? Nah, kita buka di 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat ke-7. Perikopnya itu Daud diurapi menjadi raja. Dan ceritanya adalah Samuel itu sangat berduka karena Saul, sehingga Tuhan itu harus berbicara kepada Samuel untuk jangan berduka lagi, karena ada sesuatu yang akan kamu kerjakan. Jadi kita baca dari ayat 1 aja deh, supaya kita bisa dapat gambaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Jadi dia nggak nyebutkan siapa anaknya Isai yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi, hanya Tuhan yang tahu siapa yang akan diurapi. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat ke-7 kita perhatikan bersama-sama. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sampai di sini, waktu saya merenungkan ayat ini, khususnya ayat 7, saya mendapati bahwa pertama, Tuhan itu sudah merencanakan sesuatu. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tuhan tahu siapa yang akan diurapi. Dan yang luar biasanya, Tuhan memulai sesuatu yang dia lihat adalah hati. Ada beberapa anak Isai, satu-satu maju, dan Tuhan menolak mereka. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, sampai di situ saya berpikir, Tuhan sudah tahu Daud yang akan diurapi. Tapi kenapa dia mau mengurapi Daud? Dan saya menyimpulkan bahwa
Daud dipilih Tuhan karena hatinya. Tapi pertanyaan saya, hatinya kenapa gitu loh? Hati yang seperti apa? Ternyata kalau kita baca terus ayat ke-12, kemudian suruhnya lah menjemput dia. Jadi waktu 6 orang anak Isa itu berlalu di hadapan Samuel, tidak seorang pun dipilih Tuhan. Dan dia tanya, cuman inikah anakmu? Terus si Isai bilang, ada satu, yang paling bungsu. Dia lagi mengembalakan beberapa kambing domba. Dan Samuel berkata, panggil dia, sebelum dia datang kita nggak akan makan. Jadi begitu. Terus kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Perhatikan, ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Hati seperti apa yang dimiliki Daud? Itu pertanyaannya. Dan saya akan menyimpulkan bahwa hatinya Daud adalah hati yang polos. Tuhan mencari hati yang mau melekat kepada Tuhan. Tapi hati yang bagaimana? Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Artinya begini, dia tuh masih muda. Kemerah-merahan. Orang muda itu cenderung mempunyai hati yang belum terlalu banyak terkontaminasi. Hati yang lurus-lurus saja. Walaupun anak muda itu banyak energi dan banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita mau lihat hati anak-anak muda, ia kemerah-merahan, polos banget. Tuhan kalau mau memakai orang, dia akan melihat hati, dan hati yang polos. Polos, kenapa harus polos? Kenapa harus hati yang dalam kata saya tuh hati yang belum diapa-apain gitu. Karena disitulah Tuhan mau bekerja. Kalau orang punya hati yang polos, Tuhan gampang sekali untuk bekerja. Kalau orang punya hati yang sudah terkontaminasi banyak hal, apalagi sudah terlalu pintar untuk memikirkan banyak hal, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Tuhan tidak akan bisa maksimal bekerja kepada orang yang punya hati yang sudah banyak terkontaminasi. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang oke lah, hati yang polos itu bukan tergantung umur. Hati yang polos itu bukan masalah umur, tapi hati yang polos itu masalah kepercayaan yang penuh kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa memakai kita dengan maksimal. Makanya saya bilang Daud itu bukan orang yang sempurna, tapi dia memulai bersama Tuhan dengan hati yang polos, sehingga Tuhan bisa bikin apa saja. Sampai akhirnya walaupun dia sudah menjadi raja dan akhir hidupnya, Tuhan tetap berkata bahwa dia adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena dia memulainya dengan hati yang polos, sehingga Tuhan membentuk dia seperti apapun. Yang mengisi kepolosan hatinya yang pertama adalah Tuhan. Nah, saya coba mengevaluasi diri saya. Pertama kali saya bertobat, saya sepertinya itu dibaharui oleh Tuhan. Hati saya itu jadi polos. Sehingga kalau saya bertemu dengan masalah, kalau saya bertemu dengan apapun yang terjadi dalam hidup saya, karena Tuhan yang sudah mengisi hidup saya akan selalu berhubungan dengan Tuhan. Itu waktu pertama kali bertobat. Beda. Cintanya saya kepada Tuhan itu 100 sekian persen kalau bisa. Kasih saya kepada Tuhan itu seluruh hidup saya berikan. Sehingga waktu saya bertobat, mindset saya, cara berpikir saya itu sepertinya diubahkan sama Tuhan.
Sehingga apapun yang saya lakukan, saya harus mengikuti rencana Tuhan. Walaupun itu nggak enak. Walaupun itu nggak enak, saya dengan senang hati melakukannya, dengan sukarela melakukannya. Kenapa? Karena hati saya diperbaharui oleh Tuhan. Hati saya sudah bukan hati yang seperti dulu, yang terkontaminasi dengan banyak hal, sehingga firman apapun yang masuk ke dalam hati saya itu tidak berpengaruh apa-apa. Tidak berpengaruh apa-apa. Firman apapun yang masuk dalam hati saya tidak berpengaruh dan tidak membawa dampak yang apapun terhadap hati saya. Tapi pada saat saya bertemu dengan Tuhan, hati saya diubahkan. Itu gampang sekali, seperti orang membajak sawah. Jadi orang mau menanam padi, dibajak. Itu sepertinya tuh ya sudah, ayo bajaklah Tuhan gitu. Aku disakiti, ya sudah. Aku dikhianati sama teman-teman sendiri, ya sudah. Sepertinya tuh gampang sekali untuk mengampuni, gampang sekali untuk gampang banget gitu. Tuhan mau bentuk seperti apapun, saya ngikutin aja gitu. Walaupun dalam perjalanan kerohanian saya bisa melihat bahwa ada banyak hal kesalahan yang saya lakukan. Ada banyak hal yang ternyata juga tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi waktu saya bertobat, saya memulainya bersama Tuhan. Ini modal yang luar biasa. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari modal ini. Karena gini, perjalanan hidup kita itu kan ditentukan Tuhan berapa umur kita. Berapapun umur kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan, awalnya bersama Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tidak akan pernah ditinggalkannya. Tidak akan pernah, sekalipun. Hati yang polos itu gampang sekali untuk dirubah. Pertanyaannya, kalau sekarang saya punya hati yang seperti apa? Kita selalu bernyanyi tentang bentuk hati Tuhan, ya kan? Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Tapi pada kenyataannya kan ini ada banyak sekali yang terjadi dalam hidup kita. Mau nggak kita diubah oleh Tuhan? Prinsipnya cuma sederhana. Kembalilah kepada hati yang polos, hati yang murni, sehingga kalau dibentuk sama Tuhan itu lebih gampang. Kalau hatinya keras susah, dibajaknya itu susah. Tapi kalau hati kita polos, kita akan melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Amin. Kita lanjut. Apalagi yang bisa dipelajari? 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13 kita baca ulang. Ada yang bisa bacain? 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Ada yang bisa baca? 1 Samuel 16 ayat 12, 13. Ya. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Oke. Ayat ke-13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
sejak hari itu dan seterusnya. Kalau hati kita polos, Tuhan akan sangat gampang untuk masuk ke hati kita. Dan kalau Tuhan yang masuk, sejak hari itu juga Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya menyimpulkan ayat ini itu begini. Hati yang polos itu membuat Tuhan itu berkenan untuk masuk. Hati yang polos membuat Tuhan itu berkenan untuk masuk ke dalam. Tuhan sangat merindukan orang-orang yang mempunyai hati yang terbuka untuk Tuhan masuk. Amin. Dan pada saat Tuhan masuk, artinya Dia berkenan atas kita. Dia berkenan atas Daud. Apapun yang terjadi nanti, Dia berkenan atas Daud. Perkenanan Tuhan itu adalah dasar dari semuanya. Kalau Tuhan tidak berkenan, sekalipun kita memaksa, kita nggak akan menemui Tuhan. Perkenanan Tuhan itu seperti anugerah yang sangat besar, tidak terhingga. Sehingga kalau misalkan hati kita siap untuk dimasuki oleh Tuhan, saat itu juga Dia masuk. Seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Nah, ini yang membuat Daud berbeda. Ini yang membuat Daud berbeda. Pada saat Daud diurapi Tuhan, pada saat perkenanan Tuhan itu masuk dalam hidup Daud, Daud dikuasai oleh Roh Tuhan. Orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, apapun yang Tuhan suruh dia lakukan. Apapun yang Tuhan suruh. Orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, dia akan sangat dekat dengan Tuhan. Orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, dia akan sangat peka dengan suara Tuhan. Dibandingkan dengan Saul. Jadi Saul itu di ayat-ayat berikutnya itu, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Pada saat Roh Tuhan mundur daripada Saul, perkenanan Tuhan atas Saul itu hilang. Dan itu sangat berbahaya. Saya selalu berdoa begini, Tuhan, saya ini orang berdosa, Tuhan. Saya ini bisa melakukan kesalahan fatal, Tuhan. Tapi jangan tinggalkan aku, Tuhan. Perkenananmu tuh jangan pergi daripada aku. Karena buat aku, kalau perkenanan Tuhan tidak ada lagi dalam hidup saya, itu sepertinya tuh black, hitam. Apapun yang akan saya lakukan, itu kayak kebentur tembok. Karena tidak ada pimpinan Tuhan, karena tidak ada sesuatu yang bisa menuntun saya, sehingga kalau saya menghadapi masalah, saya bisa dapat solusi dari Tuhan. Kenapa banyak orang yang mengalami masalah terus stres? Yang dahulu muncul, yang duluan muncul adalah stres. Karena dia tidak mengutamakan Tuhan duluan. Itu nggak usah jauh-jauh, saya aja. Saya adalah, kalau latar belakang saya itu perokok berat. Nah, pada saat saya memutuskan untuk tidak merokok lagi, malah saya akan mengalami banyak godaan-godaan yang membuat saya bisa merokok lagi. Tapi karena saya sudah bertobat, saya tahu Tuhan itu sudah berkenan masuk dalam hidup saya. Dan buat saya itu anugerah yang luar biasa, tidak terhingga. Sehingga kalau saya mau
digoda untuk harus merokok lagi. Yang pertama yang saya dapati adalah hati kecil saya yang berbicara. Ada sesuatu yang berbicara dalam hati saya dan dia bilang, jangan. Kenapa kamu mau memulai lagi? Kenapa harus melakukan itu? Sedangkan kamu sudah bertemu dengan aku. Tuhan, aku gak kuat Tuhan, baunya aku gak kuat Tuhan, apalagi habis makan Tuhan. Kan gitu. Masa kamu kalah sama bau? Masa kamu kalah dengan hal-hal yang sepele sehingga kamu meninggalkan aku? Gitu. Jadi, akhirnya perkenanan Tuhan dalam hidup saya itu yang akan menuntun saya dan memberikan saya kekuatan. Roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu bahwa ada satu roh yang besar yang menuntun kehidupan saya. Sehingga saya tidak akan pernah memulai sesuatu yang salah tanpa hati kecil saya berbicara, saya tidak akan cepat untuk melakukannya. Karena saya mulai memaksa diri saya, membuat diri saya itu semakin dekat dengan Tuhan dan saya peka dengan apa yang Tuhan bicara. Nah, bukankah di setiap kehidupan kita itu ada banyak hal-hal seperti itu yang terjadi? Saya kepingin melakukan ini, misalkan ini contoh, ini ada satu bisnis yang harus saya lakukan, misalnya begitu. Terus waktu saya deal dengan orang itu, tiba-tiba Tuhan tuh kayak ngomong, jangan sama orang ini. Pernah, pasti banyak dari kita yang pernah mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena kalau Tuhan berkenan masuk dalam hidup kita, dia pengen itu seluruh hidup kita, seluruh hati kita. Jadi dia nggak pengen 99%, minus 1 aja dia nggak mau. Makanya kenapa Daud ini punya hati yang sangat luar biasa. Dia melakukan dosa, ditegur Nabi Nathan misalnya begitu, pada saat dia merencanakan pembunuhan karena dia sudah bermain gila dengan istrinya orang, dan dia merencanakan pembunuhan, sehingga Nabi Nathan itu datang untuk menegur dia. Saudara bayangkan seorang raja tuh, kalau zaman dulu gak ada yang berani. Suaranya itu adalah firman gitu. Dia bisa berfirman dan dia bisa melakukan apa saja. Tapi pada saat seorang nabi datang berbicara, menegur dia, apa yang dilakukan? Aduh Tuhan, aku berdosa. Aku sudah berdosa. Aku sudah berdosa. Itu yang dilakukan raja loh. Coba kalau dia tidak mulai dengan hati yang polos bersama Tuhan, Nabi Nathan bisa mati, dibunuh. Kamu berani-berani sama raja, habis kamu. Tapi dia punya hati. Dia mulai dengan hati yang polos. Dia mulai dengan perkenanan Tuhan, pengurapan Tuhan, sehingga itu tidak pernah lalu dari hidupnya. Jadi walaupun dia masuk ke dalam lembah kekelaman, dia akan cepat-cepat bangkit, dan dia akan memberikan hatinya lagi untuk Tuhan bekerja, walaupun ada konsekuensinya. Dosa adalah dosa, konsekuensinya tetap ada. Jadi kalau kita melakukan dosa, pada saat kita bertobat, Tuhan ampuni kita, tapi ada konsekuensi yang kita harus hadapi. Saya melihat begini saudara, dalam kehidupan saya itu begini. Saya pernah melakukan satu dosa, satu kesalahan. Pada saat saya minta ampun, itu damai sejahtera sukacita ada masuk dalam hati saya. Tapi nggak tahu gimana, di dalam bisa jadi 8 bulan, bisa jadi satu bulan ke depan, itu ada aja masalah yang bisa ngantem saya. Dan saya akhirnya sadar, oh iya, ya upah dosa tetap harus kita tanggung. Tetapi pada saat kita sudah balik kepada Tuhan,
yang kita tanggung itu tidak terlalu berat karena Tuhan sudah memulihkan kita, gitu. Sehingga kita punya kekuatan untuk bangkit. Coba kalau kita tidak punya kekuatan untuk bangkit, masalah datang pasti hancur, pasti selesai kita. Kenapa? Kekuatan dari mana? Kehidupan zaman sekarang jauh lebih susah, jauh lebih berantakan, jauh lebih. Dalam waktu yang singkat orang yang kaya bisa jadi orang miskin. Terlalu cepat sekarang. Kalau kita tidak memulai dengan Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi dunia yang sekarang ini? Kalau kita tidak memulai dengan Tuhan, bagaimana kita punya kekuatan untuk bisa menopang kita kembali, mengangkat kita kembali, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap beracara dalam hidup ini. Amin. Kita lanjut. Daud punya hati yang tulus. Daud berkenan kepada Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 23. Ayat 23. Apa yang terjadi setelah roh Tuhan ada di dalam diri Daud? Jadi ceritanya itu Saul ditinggal oleh roh Tuhan. Tuhan tidak berkenan lagi ke Saul. Sehingga yang datang adalah roh iblis yang mengganggu dia. Roh iblis yang mengganggu dia sehingga dia harus mencari, ada orang yang bilang, lebih baik kamu mencari seorang yang bisa main musik. Jadi pada saat roh itu datang, ada yang main musik sehingga roh itu bisa pergi berlalu daripadamu. Dan yang dipilih adalah Daud. Daud karena pintar main musik, main kecapi. Yang menjadi concern saya bukan masalah dia bisa pintar main kecapi. Yang menjadi concern saya di ayat 23 adalah begini. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu, roh daripada Allah itu yang roh jahat, itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Bagaimana bisa roh yang daripada Tuhan itu berlalu daripada Daud hanya dengan permainan kecapi? Permainan kecapi saja tidak cukup untuk mengusir roh jahat. Tapi permainan kecapi yang didasari oleh roh Allah, itulah yang akan membawa kelegaan. Permainan roh dalam diri Daud itu yang bekerja melalui apa yang ada pada diri Daud, sehingga yang ada pada diri Daud itu waktu dilakukan, itu roh itu bekerja untuk menghasilkan kelegaan. Kelegaannya kepada siapa? Kelegaan kepada kita dan kelegaan kepada orang lain. Jadi kalau roh yang ada di dalam kita itu bisa membuat kelegaan bukan cuma kepada kita, tetapi roh itu bisa membantu orang lain untuk ditransferkan sukacita, damai sejahtera, kelegaan melalui roh yang ada pada kita. Roh itu bisa berdampak pada orang lain. Nah, roh yang seperti apa yang bisa berdampak adalah roh Tuhan. Roh Tuhan selalu berdampak positif kepada orang lain. Ada beberapa saat Pak Andreas pernah khotbah bahwa kita harus menyadari diri kita kalau misalkan kita ada di satu pertemuan, waktu orang ketemu dengan kita, ada dua hal yang bisa terjadi. Orang itu senang atau orang itu enak sama kita. Itu ada dua hal. Tapi kalau ada roh Tuhan di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita, yang terjadi adalah orang akan senang dekat dengan kita. Amin.
Karena yang akan terjadi adalah transfer spirit yang positif. Yang akan terjadi adalah transfer spirit yang positif. Kalau roh itu ada di dalam kita, roh Tuhan ada di dalam kita, kita melihat orang pun, kita melihatnya dari sisi positif, bukan dari sisi negatifnya. Nah itu yang mengajarkan saya, Tuhan, kenapa ya kalau orang kumpul yang diomongin tuh kebanyakan negatifnya ya? Saya juga bingung. Seharusnya orang kumpul, apalagi kumpulnya di gereja, yang harus dibicarakan adalah sesuatu yang positif. Amin. Firman Tuhan nggak pernah ada yang negatif. Buat saya, firman Tuhan selalu positif. Apa yang keluar dari roh kita adalah roh yang bisa bukan cuma memberikan damai sejahtera, sukacita yang bisa ditransferkan, tetapi roh yang bisa memberikan kelegaan kepada orang lain. Bukan masalah talentanya, bukan masalah jago bermain musiknya atau jago khotbahnya atau jago pelayanannya. Yang menjadi dasarnya adalah roh Tuhan yang bekerja melalui talenta kita, sehingga orang lain bisa merasakan roh Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang menurut saya sangat penting. Kita bisa menyembah Tuhan, mengangkat tangan, tapi pada saat yang sama orang lain bisa melihat kita negatif. Kenapa? Karena mungkin orang lain melihat kehidupan kita nggak benar. Karena mungkin ada sesuatu yang kelihatan jelek di mata orang lain, sehingga pada saat kita di saat kita menyembah Tuhan pun yang dicap itu jelek semua. Jadi akhirnya tuh kita nggak bisa jadi berkat. Saya beberapa kali waktu mimpin pujian di atas mimbar, waktu saya melihat ada jemaat orang yang biasa, orang yang saya tidak kenal, tapi pada saat dia mengangkat tangan, saya sendiri diberkati oleh dia. Saya percaya dia mentransferkan sesuatu kepada saya. Roh yang ada dalam dia itu bisa pada saat saya melihat dia, saya melihat roh Tuhan yang sedang ditransferkan kepada saya, dan saya merasa lega. Saya bisa nangis hanya melihat orang angkat tangan. Saya bisa